Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Nezalfi Putri, biasa dipanggil Nesa, absen 21 dari kelas 11 SKS. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme mendengar atau indera pendengar. Sebelumnya, telinga memiliki 3 bagian, yakni telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, yang pertama yakni telinga luar. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga. Dalam proses mendengar, telinga bagian luar bertugas mengirimkan suara ke membran timpani atau gendang telinga. Daun telinga yang disebut juga dengan pina terbuat dari tulang rawan yang dilapisi kulit. Pina mengumpulkan suara dan menyalurkannya ke saluran telinga. Sementara itu, saluran telinga memiliki panjang sekitar 4 cm dan terdiri atas bagian luar dan dalam. Bagian luarnya dilapisi dengan kulit berbulu yang mengandung kelenjar untuk membentuk kotoran telinga. Rambut tumbuh di bagian luar saluran telinga dan berfungsi sebagai pelindung dan disinfektan. Yang kedua, yakni telinga tengah. Telinga tengah adalah ruang berisi udara yang terhubung ke bagian belakang hidung melalui tabung tipis dan panjangnya disebut tabung Eustachius. Ruang telinga tengah menampung 3 tulang yang bertugas menyalurkan suara dari membran timpani ke bagian dalam telinga. Tulang tersebut bernama malleus, incus, dan stapes. Dinding luar telinga tengah adalah membran timpani, sedangkan dinding bagian dalam adalah koklea atau rumah siput. Batas atas telinga tengah membentuk tulang di bawah lobus tengah otak. Sementara itu, dasar telinga tengah menutupi pangkal dari vena besar yang mengalirkan darah dari kepala. Yang ketiga yakni telinga dalam. Telinga dalam adalah ruang yang terdiri atas labirin bertulang dan labirin membran, satu di dalam, satu yang lain. Labirin bertulang memiliki rongga yang diisi dengan kanal berbentuk lingkaran yang bertugas untuk fungsi keseimbangan. Nah, bagian-bagian telinga yang tadi sudah saya sebutkan merupakan bagian-bagian berpadu dalam melakukan proses mendengar, sehingga kalian dapat memahami bunyi atau suara. Lalu, bagaimana urutan proses mendengar? Nah, yang pertama yakni gelombang suara memasuki telinga luar dan berjalan melalui lorong sempit yang disebut saluran telinga yang mengarah ke gendang telinga. Yang kedua, gendang telinga bergetar dari gelombang suara yang masuk dan mengirimkan getaran ini ke 3 tulang kecil di telinga tengah. Yang ketiga, tulang di telinga tengah memperkuat atau meningkatkan getaran suara dan mengirimnya ke koklea. Selanjutnya, yang keempat, setelah getaran menyebabkan cairan di dalam koklea bergetar, gelombang suara berjalan di sepanjang membran basilar, sel-sel rambut, yaitu sel sensori yang berada di atas membran basilar, mengendalikan gelombang suara. Sel-sel rambut di dekat ujung lebar koklea kemudian mendeteksi suara bernada tinggi, sedangkan yang lebih dekat ke tengah mendeteksi suara bernada rendah. Selanjutnya yang kelima, saat sel-sel rambut bergerak, komponen seperti rambut yang sangat kecil atau dikenal dengan stereokila yang bertengger di atas sel-sel rambut menabrak struktur dan lengkungan di atasnya. Hal tersebut menyebabkan stereokila terbuka. Kemudian, bahan kimia masuk ke dalam sel dan menciptakan sinyal listrik. Yang keenam, saraf pendengaran kemudian membawa sinyal ini ke sistem saraf pusat atau otak dan mengubahnya menjadi suara yang kita kenal dan pahami. Nah, gimana nih? Kalian udah paham belum mengenai mekanisme pendengaran? Sekian dari video saya, semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.